Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Jay tentunya. Dan kali ini kita bakal lihat perbedaan antara kedua HP ini. Kira-kira bedanya apa aja? Langsung aja seperti biasa. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget ya menurut saya pribadi. Official Kompleks Selular. Oke, yang pertama kita bakal spill dulu di bagian harganya. Buat HP Realme 11 Pro series ini, 11 Pro Plus ini dia dapat di harga 6.999.000. Tapi karena lagi pre-order atau pre-sale ya, pre-order, dia dapat di 6.899.000 dan gratis Realme Buds 100. Dan Realme 11 Pro 5G ini dia dibanderol di harga 5.599.000 dan lagi pre-sale atau pre-order di harga 5.499.000. Buat info lebih lanjutnya kalian langsung aja datengin website resmi di Realme Indonesia ya tentunya, buat mengetahui harga dan juga apa aja sih yang didapat dari HP Realme 11 Pro Plus ini dan juga Pro 5G ini. Dan langsung aja kita bakalan masuk di bagian desainnya, yang dari segi desain sih ini nggak ada perbedaannya sama sekali ya, kan dari samping, kanan, atas, bawah semuanya sama kecuali di jumlah kameranya, yang dimana di 11 Pro Plus ini dia bisa kelihatan dapat di 3 kamera, yang kalau misalkan di 11 Pro ini dia emang kelihatannya 3 kamera tapi ternyata dia cuma di 2 kamera aja, yang di bagian sini itu cuma buat gimmick-gimmickan aja. Tapi yang jelas dari segi desain emang sama aja, dan dari berat bisa terbilang sama juga ya, dan dari dimensinya juga dia sama dari samping-sampingnya. Di sini dari lebar, tinggi, dan ketebalannya sama. Dan buat kedua HP ini udah sama-sama ada yang namanya always on display yang bisa kalian lihat sendiri, tapi itu nanti aja. Dan segi desain emang gak ada yang berbeda sih, kecuali ya yang bisa saya lihat ini adalah always on display di kedua HP ini. Dan sayangnya buat kedua HP ini belum ada IP ratingnya, yang agak sayang sih. Oh ya, perbedaan lainnya adalah di bagian variannya. Yang 11 Pro Plus series ini dia variannya cuma di satu aja ya, ini 12512 GB yang udah gede banget nih dari HP Realme 11 Pro Plus ini. Sementara di 11 Pro dia di varian 8256 nya aja ya. Bisa seperti biasa, buat info lebih lanjutnya coba cek di website Realme nya langsung. Tapi kalau misalkan dari warna, saya masih lebih suka di yang Pro Plus yang warna putih ini, kesannya elegan banget, apalagi ringnya yang warnanya emas, putih emas. Jadi benar-benar saya suka di bagian yang warna ini. Ya mungkin beberapa juga dia suka yang hijau sih, tapi saya masih lebih suka yang ini, yang warna apa ya kemarin, matahari terbit kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau misalkan dari body ya balik lagi nggak ada perbedaannya. Dan dari kedua HP ini juga layarnya sama ya, sama-sama udah pakai layar AMOLED, lebarnya di 6,7 inch dan udah 120 Hz juga. Dan buat fingerprintnya sama-sama di under display. Dan kalau misalkan kita cek juga ini sama-sama aja ya. Jadi dari segi body, desain, layar, bahkan sampai chipsetnya juga, kalau misalkan kita cek di sini perbedaannya nggak ada sama sekali. Sama-sama pakai MediaTek Dimensity 7500 dan kameranya juga beda. Tapi yang jelas nanti kameranya bakal saya tunjukin lebih banyak fotonya ya. Dan menurut kalian kayak gimana? Karena ya buat kedua HP ini kameranya sama-sama berbeda, sisanya sama, chipsetnya sama, tapi yang jelas kameranya ya. Kalau misalkan kita cek di bagian kameranya, di sini Realme 11 Pro Plus ini dia dapat di triple 200 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan selfie-nya di 32 megapiksel yang biasanya di 16 megapiksel. Ini ada peningkatan yaitu dari Realme 10 Pro Plus-nya. Tapi nanti kita bakal adu juga ya HP ini. Dan buat Realme 11 Pro ini di kameranya dia dapat di dual doang, 100 megapiksel dan juga 2 megapiksel buat bokehnya. Kamera selfie-nya dapat di 16 megapiksel aja seperti yang udah ditunjukin di setting nih ya. Saya tunjukin lagi deh. Ya, seperti yang udah saya tunjukin di sini ya, sama-sama di 16, 32, 100. Dan mari kita cek juga fitur di kameranya ada apa aja. Kalau misalkan dilihat di Realme 11 Pro Plus series ini dia ada sampai 4 kali 0,6 dan sampai zoomnya bisa di 4 kali optikalnya ya. Dan bisa sampai 20 kali zoom juga di sini. Cuma ya hasilnya saya cek dulu. Ya buat hasilnya nanti saya tunjukin juga yang 20 kalinya. Gimana menurut kalian? Dan kalau misalkan kita cek di bagian yang 10 Pro Plus ini dia bisa 20 juga.
Ya dia juga bisa di 20 kali ya, cuman dia nggak ada ultrawide-nya, dan kali-kali ini cuma sampai di 2 doang. Jadi ya 1 kali dan 2 kali, beda sama yang 11 Pro Plus ini ya. Dia bisa sampai 0,6 sampai 4. Ya wajar sih, dari harga juga udah beda ya. Kalau cek di kamera selfie-nya juga ini beda banget. Di Realme 11 Pro Plus seri dia ada ultrawide-nya walaupun cuma di 0,8, yang lebarnya cuma beda dikit aja, tapi masih bisa dibilang oke ya. Dan di sini fitur lanjutannya kita cek di selengkapnya. Dan di sini dari kelengkapannya juga kelihatan ada beda satu fitur yang nggak kelihatan, yaitu mode penuh bintang. Ada ternyata potret, perubahan kemiringan, 2 tampilan exposure panjang. Yang nggak ada fiturnya di 11 Pro 5G, dia nggak ada yang namanya makro ya, beda sama yang Pro Plus 5G ini. Dia ada makronya, cuma sisanya semuanya sama. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Dan di sini solusi tingginya di sini juga berbeda ya. Dari ngambil tagnya juga, ngambil gambarnya di sini beda. Contohnya kayak gini. Karena yang di 11 Pro Plus ini dia harus nunggu lama dulu buat dapetin 200 megapikselnya. Cuma buat hasilnya nanti juga saya bakal tunjukin lagi. Ini saya nunjukin perbedaannya dulu ya. Dari segi potret, menurut saya sama-sama aja, nggak ada perbedaannya sama sekali. Dan videonya, mari kita cek sama-sama. Buat resolusinya dia bisa di 4K juga, dan 4K nya cuma bisa di 1080 30 fps, dan di sini kalau misalkan mau 60 fps dia harus di 1080 ya. Dan buat kestabilannya nanti juga saya bakal tunjukin hasilnya. Tapi mungkin perbedaannya segitu aja ya. Di sini 4K-nya juga sama. 4K-nya juga sama, cuma bisa di 30 fps aja. Cuma buat hasil nanti saya bakal record. Dan ternyata di sini di Realme 11 Pro series yang Pro Plus ini, dia tag videonya bisa di 2 kali, 0,6 dan 1. Tapi kalau misalkan dia lagi di record, dia nggak bisa berubah-ubah kalau 0,6 atau di 2. Jadi kalau misalkan mau video, kalian tinggal pilih aja ya, kalian bisanya yang mana. Tapi di sini di 0,6-nya dia nggak bisa di 4K. 4K cuma bisa di 1 kali aja ya buat di 11 Pro Plus series ini. 11 Pro Plus maksud saya. Beda sama yang di Realme 11 Pro, dia nggak ada 0,6-nya. Atau bisa dibilang ultrawide-nya. Dan selfie-nya juga dia sama juga. Videonya bisa sambil di ultrawide juga ya. Dan menurut kalian sendiri gimana buat hasilnya? Coba deh komen di bawah. Buat hasilnya menurut saya pribadi nggak ada yang perbedaannya signifikan, karena ya setting kameranya masih sama-sama yang Lonely Planet dari filternya, dan masih sama-sama kayak kamera Realme pada umumnya. Ya menurut kalian gimana buat hasilnya? Coba deh komen di bawah. Ini hasil dari kamera belakang depannya dari Realme 11 Pro Plus di kiri saya, yang Pro biasa di kanan saya, dan ternyata di Pro Plus ini dia bisa langsung ke 0,8. Nah kurang lebih kayak gitu. Kelihatan nggak perbedaannya? Terus aja perbedaannya cuma tipis-tipis aja ya. Coba buat hasilnya kurang lebih masih sama kok kelihatannya. Dan resolusinya sama-sama di 1080 30 fps aja. Gimana menurut kalian? Coba di komen di bawah. Ya emang lagi berantakan. Dan ini hasil kamera belakangnya yang sama-sama di 4K 30 fps aja. Dari kestabilan sih kelihatan sama-sama aja, nggak ada yang terlalu signifikan dan berbeda. Dan buat hasilnya menurut saya masih nggak ada yang perbedaan yang signifikan, sama-sama oke juga. Cuma ya buat hasilnya coba deh komen di bawah. Coba lari deh. Dari segi warna nggak ada perbedaannya sama sekali ya. Gimana menurut kalian buat hasil kameranya? Coba di komen di bawah ya. Dan dari baterainya, ini juga baterainya sama-sama di 5000 mAh. Tapi kecepatan charge-nya beda nih. Realme 11 Pro Plus series ini dia dapat di 100 watt fast charge, sementara di Realme 11 Pro-nya dia cuma dapat di 67 watt aja. Ya balik lagi, perbedaannya di harga. Jadi buat Realme 11 Pro Plus ini dia lebih kenceng ya dibandingkan di 11 Pro biasanya ini. Ya yang saya tunggu-tunggu sih sebenarnya yang di Realme 11 biasanya yang regulernya ya. Bakalan kayak gimana, saya juga penasaran. Coba kalau di GSM bentuknya juga kurang lebih kayak gini. Saya harap sih di harga yang tipis-tipis sama kayak Realme 10 ya, semoga kalau misalkan rilis di Indonesia. Cuma buat infonya nanti juga saya bakal kasih tahu lagi kalau misalkan ada info lebih lanjutnya. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Kesimpulannya buat perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Cuma kalau misalnya kalian nyari fitur kameranya yang lebih oke,
kalian bisa ngumpulin di 11 Pro Plus yang harganya di 7 jutaan ya. Dan kalau misalkan kalian ya sekedar rekam-rekam biasa nggak butuh ultrawide, Realme 11 Pro juga ini boleh banget. Bedanya cuma di bagian kamera dan kecepatan charge-nya aja, dan tentunya harganya juga beda. Ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.